Terima kasih masih bersama kami. Saya tengah berdiskusi dengan juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dede Prayudi, dan juga Ketua Umum Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia, Prof. Hardinsyah. Sebelum saya lanjutkan diskusi dengan narasumber berdua, saya ajak Anda dan juga Bapak-Bapak narasumber sekalian, kita lihat tayangan grafis berikut ini. Yang pertama ada komentar dari aktor Fedi Nuril terkait dengan program makanan bergizi gratis ini. Nah, kita lihat sama-sama. Ya, pemirsa, aktor Fedi Nuril mengomentari, Pak Dede nanti boleh dikomentari juga ya, kepada para ahli gizi, apakah 10.000 memang memungkinkan untuk menyediakan satu porsi makanan bergizi lengkap untuk anak dan ibu hamil? Oke, sebenarnya tadi sudah dijawab juga oleh Pak Dede sama Prof. Hardin juga ya. Nah, berikutnya kita lihat nih komen-komennya nih. Ya, memang program pemerintah memang tidak pernah steril dari komentar netizen ya, Bapak-Bapak ya. Nah, ini yang menarik, nanti kita harus bahas soal pengawasannya. Kalau dari pusat dananya 10.000 masuk ke provinsi, Pak Dede ya, tolong disimak baik-baik, turun ke kabupaten kota, ini jangan sampai ada calo lagi atau kontraktor, ujung-ujungnya masyarakat yang terima bisa jadi cuma mie instan ini. Sudah itu salah sasaran pula gitu kan. Nah, ini adalah kritik dari masyarakat yang mungkin perlu atau bahkan harus jadi perhatian kita bersama. Oke, sebelum ke Pak Dede, saya mau tanya ke Prof. Hardin dulu. Prof, ini dengan 10.000, tentunya kan kita juga harus melihat kearifan lokal ya Prof ya. Misalnya di Indonesia Timur, bahan nasi bisa diganti dengan sagu atau bahan berbasis ubi. Kalau lauknya. Ya, memungkinkankah Prof dengan variasi menu seperti itu tanpa harus semua nasi, tapi yang paling penting ketersediaan di daerah-daerah tersebut. Bagaimana Prof, respon Anda? Ya memungkinkan, karena intinya sebenarnya yang paling sulit kalau karbohidrat udah jelas ya, unik alternatif sedia daerah itu udah pasti. Yang besar variasi harga itu kan pangan lauk pauknya ya. Ya. Jadi kalau ke Indonesia Timur yang semakin murah itu ya ikan. Telur justru semakin mahal ke timur. Daging juga semakin mahal ke timur. Jadi ikan itu kan bisa dibuat, ada ratusan pengolahan bisa dibuat dengan cita rasa yang beragam, yang harus sesuai dengan konteks kelokalannya. Iya, oke. Nah, apakah ketersediaan bahan-bahan di setiap daerah itu kemudian bisa dijadikan patokan Prof bahwa nanti para ahli gizi khususnya ahli pangan itu bisa memberikan rekomendasi menu yang bervariasi sehingga tidak perlu tergantung dengan bahan pangan yang datang dari luar provinsi misalnya Prof? Pasti bisa ya, kalau nggak salah yang saya dengar 1 dari 3 sarjana itu adalah sarjana gizi yang dia bisa membuat aneka olahan tadi. Masalahnya apakah supply-nya mencukupi apa tidak gitu ya. Dengan adanya setiap hari tambah, katakanlah kalau tadi kita bicara sagu tadi ya, berarti tambahan 150 gram untuk setiap anak ya, untuk 1 unit aja diperlukan berapa ratus kilo. Nah, begitu dia dilakukan hampir misalnya se-Papua, apakah kalau itu dilakukan serempak akan tersedia apa enggak gitu. Nah ini tentunya penting dipikirkan bagaimana kerja teman-teman dari Kementerian Pertanian, kerja dari teman-teman terkait dengan perkebunan, ya, dan teman-teman yang berkaitan dengan perikanan, sehingga jauh sebelumnya, berbulan-bulan sebelumnya udah diantisipasi akan ada peningkatan kebutuhan apa pada hari apa, pada minggu keberapa, sehingga tidak ada gejolak harga nantinya. Karena kalau ada gejolak harga, kasihan juga emak-emak yang harus beli makanan untuk dia dan suaminya di rumah akan berbayar mahal nanti jadinya. Prof, itu perlu diantisipasi saya pikir. Oke, baik. Prof, informasi dan pernyataan dari Kepala Badan Gizi Nasional bahwa diperlukan kurang lebih 30.000 ahli gizi yang akan disebar ke seluruh daerah penerima manfaat program makanan bergizi ini. Bagaimana catatan Anda soal ahli gizi sebanyak 30.000 orang ini? Ya, saya bersyukur ya dengan adanya kegiatan ini demand terhadap ahli gizi, sarjana gizi semakin meningkat. Tapi saya dengar dari Pak Dr. Dadan, Kepala Badan Gizi, ini kan dalam 5 tahun mendatang. Bukan langsung tahun 2025 30.000 gitu, secara bertahap. Dan kalau secara bertahap, kita di Indonesia ini ada 100
80-an pendidikan tinggi yang menghasilkan ahli gizi yang setiap tahunnya itu ada sekitar 8.000 diluluskan. Oke. Artinya untuk tahap demi tahap per tahun ini Pergizi Pangan Indonesia seperti apa kesiapannya untuk mensupport kebutuhan ahli gizi ini, Prof? Iya, saya juga udah pernah diajak berkunjung ke Warung Tiara di Sukabumi. Saya pikir inilah salah satu cara yang lebih baik dari program-program pemberian makanan sebelumnya. Dulu kan ada namanya zaman Pak Harto PMTAS ya, program makanan tambahan sekolah, tapi itu hanya kudapan, bukan susunan makanan mulai dari lengkap makanan pokok, lauk pauk, sayur dan buah. Betul. Apalagi tadi ditambah minuman khusus ya. Jadi ini memang untuk pertama kali yang diberikan itu lengkap dan secara masif terstruktur, minimal resiko gangguan keamanan pangan. Karena apa? Karena dapurnya tadi memang dirancang benar gitu ya. Seperti halnya dapur catering yang melayani 2.000-3.000 orang. Jadi dari sisi keamanan pangan ini jauh-jauh lebih baik sebagai bentuk miniatur dari apa yang pernah dikembangkan di negara tetangga kita yang maju ya. Korea sama Jepang saya lihat. Baik. Saya kembali ke Pak Dede. Pak Dede, ini yang paling penting bagaimana pengawasannya, karena kalau bicara potensi kebocoran, ini banyak sekali potensi kebocoran yang bisa terjadi. Apalagi orang kita ini katanya kreatif-kreatif ini ya. Nah, agar tidak terjadi banyak dana-dana siluman dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai diterima oleh masyarakat, apa yang bisa Anda sampaikan? Pak Dede. Ya, jadi program makan bergizi gratis ini sangat tersentralisir. Artinya program ini dalam skema utamanya, ya memang skema utama ini adalah skema yang paling ideal, itu melibatkan pemerintah pusat yang dalam hal ini diwakilkan oleh BGN dan beberapa kementerian lain untuk kemudian masuk melakukan penetrasi ke daerah-daerah. Kurang lebih seperti itu. Jadi harga yang dimaksud itu kecil sekali terjadi kemungkinan kebocoran karena sangat tersentralistik, tidak divendorkan. Saya garis bawahi, tidak divendorkan seperti yang pernah ya dilakukan juga uji coba ya di berbagai daerah. Namanya juga uji coba ya, karena kami kan mencari bentuk yang terbaik ya. Ada di sebuah uji coba itu kami membeli langsung makanan jadi misalnya. Nah, dengan skema yang langsung membeli makanan jadi di sebuah vendor misalnya, nah ini patut ditanyakan kemudian kalau uang segitu sampai ke siswa uangnya berapa, lalu gizinya berapa. Nah, dengan metode yang kami lakukan saat ini yang tersentralistik, yang kami pelajari dari best practices negara-negara yang sudah lama memulai program makan bergizi gratis ini, ya terutama negara-negara yang tergabung di dalam School Meal Coalition di bawah bendera UNICEF, sebuah agensi perserikatan bangsa-bangsa yang diberikan mandat untuk kesejahteraan dan kesehatan anak. Kami mendapati bahwa untuk memulai, ya sekali lagi untuk memulai, memang yang paling efektif ini adalah tata kelola program makan bergizi gratis yang tersentralistik. Jadi kami tidak atau sebisa mungkin meminimalisir ruang-ruang terjadinya subkontrak terjadinya adanya orang-orang mensubkontraktorkan lah kurang lebih seperti itu ya ke vendor-vendor. Nah, apabila ini sudah disubkontraktorkan, memang logika pasar yang umum berada di masyarakat itu bisa terjadi, misalnya dari pemerintah pusat sekian, lalu nyampe ke pemerintah daerah sekian, lalu nyampe kemudian ke vendor sekian, lalu dari vendor ngambil lagi margin, nah kira-kira nyampe ke siswanya berapa. Nah ini bukan sesuatu yang kita lakukan sekarang. Jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah tersentralistik, dari infrastrukturnya ini dibangun oleh pemerintah pusat, lalu kemudian operasionalisasinya oleh pemerintah pusat hingga sampai kemudian distribusi baru melibatkan sekolah-sekolah yang dikoordinir oleh pemerintah daerah. Tapi memang ini adalah kondisi yang sangat ideal. Ada beberapa kondisi yang masuk ke skema 2 dan skema 3. Skema 2 itu di mana kami berencana untuk membangun dapur umum di sekolah-sekolah. Hal ini dikarenakan memang infrastruktur di desa-desa tersebut memang sangat sulit untuk mengantarkan. Atau skema 3, bahkan di sekolah pun sudah tidak bisa membangun dapur umum atau unit layanan,
maka kemudian terpaksa kami memikirkan cara untuk mengantarkan. Dan untuk skema ketiga ini memang biaya untuk transportasinya otomatis jauh lebih besar daripada skema yang pertama tadi. Tapi untuk start, untuk kick off 2 Januari, kami utamakan yang mana dulu yang paling siap. Demikian, Mas Doni. Ya, baik. Saya kembali ke Prof. Hardin. Terakhir, Prof. Bagaimana Anda kemudian bisa meyakinkan pemerintah untuk mengawal agar konsisten dari sisi kualitas pangan dan gizinya, Prof? Dengan kondisi anggaran kan naiknya secara bertahap. Prof. Hardin. Mohon maaf nih ada suara dari bandara ya. Pertama tentunya kedisiplinan ya. Dengan berbagai sistem yang telah disiapkan, ada manual, ada pedoman, ada tenaga pengawas, ada prinsip-prinsip good governance dan tata kelola yang baik termasuk transparansi. Saya pikir ini suatu indikasi tentunya bahwa yang dilakukan itu persiapannya proper ya. Kemudian tentunya yang kedua, penggunaan sistem IT menurut saya juga bisa meminimalisir hal-hal yang tidak dikehendaki. Kenapa? Dengan sistem IT pengadaannya, semua pelaporannya, kecepatannya semakin cepat dan bisa minimalisir pengadaan yang sifatnya dari tangan ke tangan langsung gitu ya. Jadi kalau itu dikembangkan, saya yakin ya prinsip-prinsip tata kelola yang baik tadi dan penggunaan IT yang baik tadi akan meminimalkan permasalahan-permasalahan yang tidak diharapkan. Ya, baik. Baik, Prof. Hardin Syah, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami malam ini. Juga Pak Dede Prayudi, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam dan selamat bertugas. Terima kasih Pak Prayudi, terima kasih Pak Hardin. Ya, baik pemirsa.